Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Talbot Vespa. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya ya guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang Vespaku ini ya, yang putih. Jadi ini Vespaku lagi mengalami problem guys di bagian koplingnya. Jadi aku ngerasa ini koplingnya itu ngesrok terus guys, padahal itu udah aku ganti bagian knob koplingnya, kuningannya pun baru. Itu pemasangan kalau baru pertama dipasang ya, sehari 2 hari pertama dipasang itu aman guys, nggak ngesrok. Tapi kalau udah lama itu terjadi ngesrok lagi. Bahkan aku sempet ganti ya, jadi ganti di kuningannya itu tak ganti pakai yang model bearing tuh, yang pakai bearing bambu. Itu pertama pasang enak, tapi setelah 2-3 hari balik lagi ngesrok lagi, dan kendalanya masih sama ngesrok seperti itu. Dan untuk koplingnya juga kadang nggak free. Itu masalahnya dari kemarin itu. Ini belum ya, ini mau tak bongkar lagi ya solusinya. Tapi kalau aku sih curiganya di sekitaran olinya. Jadi untuk olinya itu kayaknya kurang melumasi. Jadi kayaknya karena ini kan aku pakai kopling 7 tapi rengkesnya rengkes PS ya. Jadi harusnya kalau rengkes PS kan dia kalau pakai kopling 7 itu mentok, ada yang di porting. Dan untuk mangkoknya juga, ini mangkoknya masih mangkok PX atau PS, mangkok kecil, bukan mangkok buat kopling PR7. Makanya itu dulunya itu ada yang dipangkas. Nah, aku sih curiga itu dari bagian situnya ya. Nanti kita coba dulu cek untuk koplingnya seperti apa. Kalau koplingnya kering mungkin dari situ. Oke, kita langsung bongkar aja koplingnya ya guys. Oke, lanjut ya guys. Jadi aku ngerasa itu di bagian koplingnya itu ini ya, agak kurang lah untuk olinya. Jadi aku pertama itu pernah bongkar waktu aku pakai ini ya, tadi yang aku copot ini ya. Aku sebelumnya pakai ini, itu sama sekali nggak ada oli di bagian sini guys. Jadi pas pertama tak bongkar dari ininya, kampasnya itu memang bener-bener kering. Dan yang jelas kering banget untuk kampasnya. Makanya aku ngerasa itu kalau nggak ada pelumas pasti kayak gitu guys. Pasti aku dulu pernah juga penyakit seperti itu ya, penyakit di Vespa seperti itu. Dan biasanya yang terjadi itu karena kita pakai mangkok atau tutup kopling yang bukan semestinya ya. Jadi yang pakai kopling PR7 tapi mangkoknya itu atau tutup koplingnya itu akal-akalan. Ini kepunyaan Excel juga, cuman kondisinya udah parah. Jadi untuk sininya udah habis, dan ininya juga yang buat ngarahin oli juga udah habis. Nah, ini nyampe kena stutnya seperti ini guys, parah banget ini. Nah, rencana ini mau tak ganti ya,
rencana ini mau tak ganti karena koplingnya itu nggak free, satu, keduanya juga ngesrok terus itu karena kehabisan oli ya, bukan kehabisan oli ding, itu sebabnya oli itu nggak mau melumasi. Jadi nah ini yang masih bener kayak gini guys, ini mau tak ganti ini ya. Jadi ini sirip-sirip ini fungsinya itu untuk memecah oli. Ketika mesin berputar itu oli akan naik, nah dipecah ini fungsinya untuk memecah oli biar kena melumasi si koplingnya. Nah ini kalau yang model kayak gini, ini kan sebenarnya ini kebanyakan PX biasa ya, ini lebih kecil guys, ini lebih kecil. Untuk yang kecil itu ukuran ininya ya, jadi kalau punya Excel ini lebih cekungnya lebih banyak, ini kurang menurut aku. Nah makanya kalau buat Excel, kopling Excel terus pakai yang ini, pakai yang tutup kopling yang PX atau super, itu mau nggak mau kita pangkas di bagian sini. Tapi kalau kita pangkas bagian sini otomatis akan mengurangi untuk memecah olinya, makanya bisa terjadi seperti itu. Nah ini udah aku pakai bearing ya, ini tak bongkar dulu karena aku juga mau sekalian tak ganti untuk bagian kampas koplingnya. Ini kampas koplingnya udah parah banget, itu kelihatan guys. Jadi kalau kampas kopling seperti ini biasanya itu menimbulkan berisik ketika kopling dilepas ya. Ketika kopling narik itu aman, nggak bunyi, jadi bunyinya adem halus. Tapi ketika kopling dilepas itu pasti ada bunyi berisik, krek 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 kayak gitu. Nah ini mau tak ganti. Bisa disebabkan juga dari sini ya, dari nap koplingnya udah nggak sepan seperti ini, itu juga bisa bunyi seperti itu. Oke, nanti kita bongkar dulu ini, kita ganti kampasnya. Ini mending guys, ketika aku pakai tutup yang ini, yang Excel ini mending pakai ini ya, mending. Cuman masih kurang menurut aku untuk olinya. Tapi waktu aku pakai ini sama sekali nggak ada oli, jadi sininya itu kering banget. Nah itu terjadi karena kekeringan ya, ini terlalu kering, ini masih kurang. Makanya ini mau tak ganti pakai tutup yang Excelnya yang lebih bagus ya, biar untuk ya nggak kayak gini terus. Nah ini aku tuh udah pakai yang lahar bambu seperti ini ya. Biasanya kalau pakai lahar bambu kayak gitu itu lebih sepan ya. Jadi untuk gejala atau untuk penyebab ngesrok itu bisa dikarenakan kuningan ininya udah nggak sepan lagi sama ini,
jadi udah koclak atau longgar. Bisa juga dari kuningan ininya sama napnya udah longgar juga bisa. Makanya ini kebanyakan kalau aku antisipasi tak pakaian yang model lahar bambu seperti ini itu lebih sepan. Cuman karena ini ternyata walaupun udah diganti itu ternyata masih kayak gitu, masih ngesrok juga, berarti ada penyakit yang lain ya, jadi ada penyebab lain. Dan untuk penyebabnya aku rasa ini dari olinya yang kurang merata saat melumasi kampas koplingnya. Sebab kalau memang kampas kopling kering pasti kayak gitu, dan susah buat free, satu ngesrok juga, intinya nggak enak, koplingnya itu kayak nggak fungsi. Nah ini mau tak ganti sekalian untuk kampas koplingnya ini baru, cuman ini mau tak rendam oli dulu sebentar ya guys. Aku skip dulu sebentar, mau cari wadah dulu buat ini. Oke guys, lanjut ya. Jadi untuk pemasangan kampas kopling sebaiknya sebelum kita pasang itu kita lumasin oli dulu, minimal kita lumasin ya, kalau nggak direndam itu minimal kita udah rata. Untuk pelumasan olinya itu udah rata, biar nanti ketemunya itu ketika oli baru naik itu memang udah rata duluan ya, jadi koplingnya enak empuk. Nah setelah itu langsung kita pasang lagi ini bagian lama banget ya aku nggak bikin video dan nggak upload di YouTube, khususnya yang vlog-vlog. Tutorial juga udah lama banget karena memang lagi agak sibuk ya guys, jadi ya mohon maklum. Ini juga karena memang ada kendala di Vespa aku, makanya ya sekalian tak tutorialin biar bermanfaat juga buat teman-teman yang menonton, barangkali mengalami masalah yang sama. Oke, udah paling gitu ya guys. Jadi untuk tutorialnya sebenarnya sih ini masang kopling doang, cuman pastikan dulu ya, yang pertama itu pastikan dulu olinya memang ada di mesinnya, pastikan oli mesin ada dan bagus, baru gantilah, katakan seperti itu. Nah kalau udah dipastikan dari oli ada dan bagus, tapi di sini kering, kampasnya kering kosong seperti ini, cek lagi untuk bagian tutup koplingnya. Kalau tutup koplingnya udah ibaratnya bagus, memang peruntukan buat axle, nggak ada yang di porting atau nggak ada yang dicoak-coak, cek lagi di bagian crankcase-nya, soalnya di bagian crankcase juga ada ya guys. Ini sebenarnya ini bagian sini nih harusnya jangan dicoak yang terlalu dalam, kalau nyowak itu disesuaikan aja. Ini dikasih las karena bolong ya portingannya, seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting itu bagian kapal-kapalannya, bagian kapal-kapalan di bagian crankcase yang di dalam ketika kita belah mesin. Nah itu wajib terpasang. Kalau kapal-kapalannya nggak terpasang ya otomatis dia nggak bisa naikin oli.
Nah ini nanti kita bersihin dulu, ini aku lagi nunggu buat beli bensin. Ini kita copot dulu ya, kita copot dulu. Mana tadi? Ini kita copot, kita cek dulu di bagian sealnya, soalnya kebanyakan itu yang nggak diperhatikan itu bagian seal ya, yang biasanya bocor itu bagian seal kecil yang di tuasnya, sekalian kita bersihin dulu. Aduh kencang banget ini mau keluar, kotor banget. Udah sealnya ada 2 ini. Nah, ini guys, yang biasanya penyebab netes oli ini karena seal ininya udah aus, biasanya netes oli. Makanya pastikan seal ininya oke. Seal ininya baru, jamin gak bakalan netes oli dari ujung-ujung sini. Nah kurang lebih seperti di videonya ya, jadi nanti langsung aja. Kalau tahap perakitan atau yang lainnya aku rasa sih banyak teman-teman yang udah tahu, dan sering juga banyak channel-channel lain yang udah bahas atau pemasangan untuk ke mesinnya, kopling ke mesinnya itu sama aja seperti yang lainnya, seperti itu guys. Oke, sekian dulu, nanti kita coba nyalakan udah gesrok atau masih gesrok atau udah aman, nanti di konten selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.